iya, satu mungkin kalau koreografernya butuh dan cocok sama aku, kita bisa kerja bareng untuk ngembangin karyanya. Yang kedua, ya aku harus cari kayak gitu, network. Kalau dari ini kan ada 34 kali ya, sudah ada 34 kali tadi disebutin ya. Itu ada pengulangan kah? Pengulangan dari para koreografer. pesertanya atau koreografinya juga bahkan? Kalau koreografinya biasanya ada yang koreografernya ada yang mengulang, tapi koreografinya biasanya nggak mengulang persis. Bisa jadi itu pertumbuhan dari koreografi sebelumnya, kayak gitu itu nggak apa-apa. Kayak gitu. Terus dengan nama yang baru pastinya, berarti enggak? Bisa jadi nama yang baru atau misalnya seri 1, seri 2 gitu. Itu nggak masalah gitu. Dan kita justru mendukung teman-teman yang berkarya kayak gitu, Karena nggak berhenti. Ya, menemukan bentuk lainnya dari karya itu gitu. Iya, betul. Karena kan proses ya, masa dipentasin sekali pasti udah bagus kan belum tentu. Betul. Ada yang beruntung gitu, sekali presentasi langsung hits gitu. Tapi kan biasanya ada kita kebanyakan butuh proses ya. Dan kalau ada teman-teman yang ingin bertumbuh kayak gitu ya kita dukung aja, mau di Paradance setelahnya juga boleh gitu sebenarnya. Lalu untuk proses kurasinya sendiri dari Paradance itu dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 gitu juga ada, Mbak? Karena pasti kalau udah sampai 30 ini banyak kan yang pengen akhirnya ya gitu ya. Biasanya kalau selama ini yang masukin aplikasi itu 30-an, 20-an sih. Untuk setiap karena kita bukanya cuma 2 minggu karena takut kebanyakan. Biasanya dulu pernah kita buka tuh hampir 1 bulan, itu yang masukin pendaftaran itu ada di atas 40 lah, kita pusing kan milihnya gitu. Nah sekarang 2 minggu dan itu biasanya 20-30 kita pilih 5. Nah kita milihnya itu bukan karena wah ini karyanya bagus, ini enggak bagus gitu, bukan. Karena bagus dan enggak bagus itu penilaiannya tuh detail ya, maksudnya nggak bisa ngelihat sekali terus oh ini bagus, kita harus ngobrol sama koreografernya segala macam gitu. Nah tapi lebih ke keberagaman karyanya gitu, dalam artian oh yang ini dia ngomongin apa topiknya, yang ini ngomongin apa, yang ini bentuknya kayak gini, yang ini kok teater tubuh tapi tari tapi kok teater game misalnya ya kan. Oh pernah juga ya? Pernah. Oh gitu? Misalnya kayak gitu, atau tari tapi kok pendekatannya apa gitu. Jadi kita lihat keberagamannya di bentuk dan topiknya, 1. Kedua, gendernya. Ketiga, wilayahnya, dia berasal dari mana gitu. Kenapa itu dipilih? Karena kita butuh membuat kesetaraan akses sih untuk teman-teman dari berbagai wilayah di Indonesia tentunya kan. Berarti kalau ada kemungkinan ini belum pernah dari kota ini belum pernah gitu terus ya, wah ini bisa jadi prioritas sebenarnya gitu ya. Iya. Tapi biasanya kita tanya dulu mau nggak, kan Paradance festivalnya tuh kecil kayak gini. Kalau mereka mau ya, ayo bareng-bareng gitu. Yang paling jauh pernah mana? Dari Papua. Mana? Oh ya? Iya. Dan mereka cuma hadir buat Paradance juga? Iya. Yang lainnya enggak di hari itu? Iya, dia cuma datang kayaknya beberapa hari buat Paradance, terus buat datang ke teman-temannya, terus udah pulang. Kayak gitu. Terus yang langganan tuh Bandung, itu sering banget. Terus Padang. Di sanggar-sanggar yang berbeda juga? Iya, beda. Dari kelompok-kelompok yang beda. Terus itu keberagaman wilayah sama kita lihat potensinya sih biasanya. Nah potensi ini yang agak tricky. Kadang-kadang kita lihat dari narasinya dia. Kelihatan kan kalau dia tuh sebenarnya sudah memulai itu. Kalau teater game tadi itu potensi? Ya gimana ya Mas, saya sulit menjelaskannya itu Mas. Sulit menjelaskannya. Kalau berarti dirimu kurator Mbak? Di situ? Aku sama Mas Jali doang yang milih sebenarnya. Ya, itu. Berdua. Saya jadi tahu alasannya kenapa mungkin. Iya kan, tahu kan Mas, gitu. Sebenarnya udah pengen tak tolak, tapi kan Mas Jali, kasihan gitu. Iya. Terus potensi. Terus
biasanya kita lihat potensinya satu dari narasi, dua dari video-video karya dia sebelumnya. Oh, juga dilampirkan. Biasanya kita lihat, oh dia tuh udah berkarya sekian banyak, dia udah ikut workshop sekian banyak. Ternyata karya ini sudah dia pikirkan dari beberapa tahun lalu, tapi mungkin belum dapat panggung kayak gitu. Dan kita lebih mendukung teman-teman yang sudah memulai karya sejak sebelum dia daftar Paradance. Karena tandanya walaupun nggak ada platform, dia berkarya. Betul. Itu jadi sekarang menemukan tempatnya. Iya, dan itu jadi bisa kelihatan potensinya dia bahwa dia memang benar-benar pengen jadi koreografer, bukan hanya karena ada ruangnya, tapi dia juga nyari cara sendiri gitu. Itu sih Mas. Jadi banyak faktor. Dan sampai saat ini dari 34 pelaksanaannya dari Paradance Festival ini sudah dalam tanda kutip menelorkan yang akhirnya terus kemana-mana dan sebagainya gitu juga ada Mbak? Ada sih, beberapa yang sampai sekarang aku temenin juga ada. Oh iya, masih ada? Itu berarti tepat kelima tadi kriteria berarti gitu ini gitu ya? Ada beberapa di situ, ada beberapa yang enggak, dan kalaupun enggak kita juga merelakan itu sih Mas, karena kan di dunia tari ya sama aja mungkin dengan kesenian yang lain gitu, nggak mudah toh Mas. Ada yang di tengah jalan memang dia merasa ini memang udah sangat nggak mudah buat dia dan dia harus prioritaskan yang lain, ya nggak apa-apa gitu. Kemudian tidak menjadi koreografer, mungkin dia bekerja yang lain gitu. Itu nggak masalah gitu, walaupun kelihatannya karya-karya sebelumnya berpotensi gitu. Nah, cuman kalau teman-teman yang ingin melanjutkan, biasanya kalau setelah Paradance Festival itu kalau udah selesai malam-malam sambil makan malam kita tuh ngobrol-ngobrol sama teman-teman koreografer, itu tuh juga sambil aku mengamati satu-satu gitu loh Mas, mana yang kira-kira kayaknya ada potensi, terus aku punya jejaring apa kira-kira ini mana yang bisa dipresentasikan ke sana gitu. Bisa ditemenin, mungkin nanti suatu hari dia bisa kemana kayak gitu. Jadi mungkin ruang Paradance Festivalnya itu kecil, tapi kita punya keinginan ruangnya kecil supaya aksesibel, tapi harapannya koreografer yang di situ yang besar, bukan ruangnya yang besar, tapi koreografernya yang membesar gitu. Nah, caranya untuk koreografernya membesar, ya Paradance harus mengusahakan jejaring gitu. Itu sih Mas. Nah, mengusahakan jejaring ini yang lebih susah sih menurutku dibanding bikin Paradance-nya itu sendiri. Termasuk pergerakannya dari dirimu ya Mbak Nia ya, kemarin terus sampai kemana-mana juga gitu, termasuk juga untuk membuka jejaring itu pastinya. Iya sih Mas, kayak gitu. Misalnya aku bantuin Indonesian Dance Festival gitu, itu juga salah satu upaya sama-sama saling bantu. Indonesian Dance Festival butuh data teman-teman koreografer muda, aku juga butuh jejaring supaya teman-teman koreografer muda punya ruang yang lain. Terus dari situ juga kenal mungkin teman-teman festival yang lain di luar, produser-produser yang lain dari luar gitu. Nah itu di maintenance aja gitu sampai sekarang. Banyak yang kita tuh secara jejaring tuh hubungannya panjang gitu loh. Dan itu baru terus menelurkan program bareng kayak gitu. Oh itu sama koreografernya atau sama misalnya gini, dari festival lain? Dari ruang-ruang yang produser dari ruang yang lain misalnya di luar gitu. Misalnya gini Mas, kan nggak bisa ya kita tuh networking cuman kenalan satu kali terus orang akan ingat gitu. Iya, harus di maintain. Biasanya misalnya sama salah satu lembaga funding nih, lembaga funding luar gitu. Itu sekali aku ikut program lembaga funding itu, terus habis itu diterima, ikutlah program itu. Habis itu nanti aku ikut lagi untuk riset dari funding itu. Tapi risetnya harus berhubungan dengan koreografer muda. Tapi aku ke negara dari si funding ini. Nah, setelah riset itu nanti aku bawa satu seniman dari negara itu ke sini pakai funding ini lagi gitu. Kan itu panjang ya dan bertahun-tahun. Nah, tapi kan kemudian itu membangun kepercayaan. Betul. Dengan lembaga funding ini bahwa dia itu bukan sekedar memanfaatkan funding ini untuk kepentingannya, dia bisa keluar negeri, dia bisa nonton festival di luar gitu, tapi dia juga memang bekerja betul gitu untuk kemudian bisa menggunakan funding ini untuk exchange, untuk saling bantu mengembangkan
seniman dari sana dan seniman dari sini gitu. Betul, Kayak ya, gitu. ya. Menghubungkan seniman dari sana dan seniman dari sini gitu. Dan ya hal-hal yang kayak gitu sih Mas yang sekarang aku kerjakan gitu. Itu mulai dari tahun berapa Mbak? Untuk Dari menemukan bisa salingnya itu dari perjalanan ke berapa tahun? aku mulainya tuh setelah 2 tahun Paradance sih. Oke. Jadi Paradance itu 2014, 2017 aku baru mulai nyadar gitu. Lah kalau Paradance gini terus koreografernya setelah pentas di Paradance ngapain? Iya. Harusnya tak cariin tempat lain, Iya, ruang lain betul. berikutnya gitu. Kalau bisa lebih gede bahkan. Nah makanya setelah itu aku satu mungkin kalau koreografernya butuh dan cocok sama aku, kita bisa kerja bareng untuk ngembangin karyanya. Yang kedua, ya aku harus cari kayak gitu network. Jadi banyak yang dipikirkan gitu setelah membuat Paradance ini tuh nggak cuman bikin event ini doang, tapi gimana caranya supaya orang-orang yang sudah terlibat di event ini, kecuali teater game ya, itu bisa berkembang gitu. Karena udah berkembang duluan mereka. Karena kalau mereka kan nggak perlu lah Mas, jejaringku nih. Iya, dia udah. Sorry, dia punya jejaring sendiri. Iya ya, benar-benar. Gitu. Oke, ngomongin tentang jejaring ini, ngomongin tentang Paradance yang dibuat ini dan sebagainya, 34 kali dari 2014 sampai sekarang. Cukup lama Mbak, sempat ngalami jenuh nggak sih Mbak? Pertanyaan klise, semuanya mungkin akan menanyakan ini, tapi ya kita perlu tahu. Iya Mas. Tetap iya ya. Makanya tahun kemarin 2024 itu kita cuma 2 kali. Karena aku sempat berhenti setengah tahun sama sekali nggak mau megang Paradance. Kenapa Mbak? Capek. Capek banget. Ini, mereka nggak mau dikandani gitu? Enggak sih. Aku sendiri merasa kayak kalau aku nggak tahu sih apakah orang lain juga gitu. Tapi aku tuh kadang-kadang sering muncul sindromnya yang mempertanyakan ini tuh worth it nggak sih, apa yang aku kerjakan tuh worth it nggak sih? Untuk siapa worth it-nya? Dan untuk apa aku mengerjakan ini semua gitu. Terus apa namanya, ya sering lah kayak gitu melo-melo gitu toh Mas. Ya. Terus terus drama-drama gitu, terus apa namanya, akhirnya ya udahlah berhenti dulu, refleksi lagi harusnya gimana sih Paradance gitu. Supaya aku nggak berat, supaya tidak menggerogoti hidup keseharianku juga kan akhirnya itu masuk ya Mas. Betul. Personal, profesional itu kayak udah nggak kepisah gitu. Ya, orang aku kerjanya sama Mas Jali suamiku ya kan. Terus kita di rumah tiap hari ngomongin kerjaan. Iya. Ya kan padahal di luar ya. Iya gitu. Iya. Jadi ini gimana ya gitu. Kalau anak zaman sekarang tuh bilangnya apa? Work life balance-nya tuh gimana gitu. Nah, mungkin itu yang kemudian aku ngerasa kok kayak enggak ya harus ada jeda dulu. Harus ada jeda gitu. Terus ada jeda. Ada lagi akhirnya. Ada lagi. Nah, pas jeda itu tuh beruntungnya aku dapat kesempatan untuk ikut program produser forum produser Indonesia gitu Mas. Di Bali waktu itu yang bikin itu beberapa orang, kebanyakan dari Jakarta tapi juga ada dari beberapa wilayah di Indonesia juga gitu. Namanya ISPAI. Apa ya singkatannya? Indonesian atau International Symposium Producer bla bla bla. Lah kayak gitulah. Aku kok lupa. Nah, ISPAI ini mempertemukan teman-teman produser dari seluruh Indonesia gitu. Dan di situ tuh jadi punya waktu gitu loh untuk merefleksikan prakteknya Paradance kan. Paradance tuh selama ini kayak gini, sudah melakukan apa, visinya tuh apa. Terus jadi balik lagi, oh dulu tuh aku tuh pengennya gini tau gitu. Jadi kan kalau udah bertahun-tahun melakukannya kadang-kadang kita lupa sama apa yang kita mau dulu toh Mas. Betul. Ya kan? Ya. Kadang-kadang karena terus ngejar yang lebih lagi gitu. Terus di forum itu akhirnya punya ruang sih buat merefleksikan kembali gitu. Oh, Paradance itu sebenarnya core-nya tuh kayak gini, jadi ya udah balik lagi aja.